Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan kedua. Kita akan langsung masuk ke materi ya untuk sekarang. Untuk yang pertama ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama itu, walaupun sekarang situasinya daring, Bapak akan mengajar dengan gaya Bapak sendiri, dengan style Bapak sendiri. Tidak mengharuskan Bapak akan tampil menjelaskan dengan secara apa adanya ya. Bapak tidak menuntut video yang bagus, tidak menuntut penjelasan atau editing yang bagus. Bapak akan sesuai yang Bapak tampilkan adalah sesuai dengan faktanya. Tidak akan ada editan. Mungkin editannya sedikit-sedikit supaya membantu kalian supaya lebih mudah dimengerti ya. Nah, untuk materi yang pertama, siswa-siswi untuk kelas 11. Di sini kita lihat bab 1 itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat konsepnya. Ada peta konsep di sini. Apa saja yang akan kita pelajari? Di sini dimulai dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke peta konsep ya. Kita peta konsep dulu. Gayatuhnya pabaliut. Nah, peta konsepnya di sini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di peta konsep di sini ada 4 ya. Kenapa 4? Karena yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada 4 kitab suci ya yang mesti kita imani. Dalam iman kepada kitab-kitab Allah itu yang pertama Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, sebenarnya bukan 4, tapi jumlah keseluruhan dari kitab Allah itu ada 104. Nah, yang 4 ini kita wajib tahu dan ditulis dalam Al-Qur'an. Nah, yang 100 tidak ada yang tahu, cuma keterangannya ada. Nah, kita tidak akan membahas semuanya secara terperinci. Yang 3 Taurat, Zabur dan Injil itu hanya diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya, itu cara kita mengimani ketiga kitab sebelum Al-Qur'an. Nah, kalau untuk Al-Qur'an diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya dan dibaca, terus dipahami dan dipedomani isinya. Jadi kalau misalkan Al-Qur'an bukan hanya kita yakin dan tahu sejarahnya, tapi juga harus sering-sering dibaca, harus dipahami, juga harus dijadikan pedoman untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Itu fungsi dari tujuan dari pembelajaran ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita akan tujuannya supaya kita lebih bisa minimal kita sering membaca Al-Qur'an. Yang kedua, yang selanjutnya setelah tahu sejarahnya, setelah diyakini keberadaannya, menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Nah, menerapkan perilaku peduli kepada orang lain ini termasuk bukti bahwa kita beriman kepada kitab selain Al-Qur'an, Zabur, Taurat dan Injil ya. Jadi bukan hanya Al-Qur'an yang harus kita imani, karena tadi rukun imannya itu kepada kitab-kitab Allah yang artinya lebih dari 1. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, Zabur, Taurat dan Injil juga harus kita imani dengan bukti menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Nah, kalau untuk Al-Qur'an tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di sini buktinya kita tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh di sini yang terakhir dari peta konsep, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Jadi kita hidup itu diatur dengan Al-Qur'an. Kalau hidup kita sudah diatur dengan Al-Qur'an, otomatis kita sudah dikatakan beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi sebelum kita melakukan setiap perbuatan kita dengan Al-Qur'an, otomatis kita harus sering membacanya dulu. Sebelum membaca kita harus belajar dulu, terus membaca, terus belajar memahami, lalu belajar menerapkan pada perilaku kita, barulah sampai kepada menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani
kehidupan sehari-hari dan di mana saja. Next, kita lanjutkan. Di sini ada gambar seorang guru dan beberapa orang siswa yang sedang melakukan proses membaca Al-Quran. Sedih ya, kita tidak bisa seperti ini, tidak bisa seperti yang digambar. Walaupun dalam keadaan belajarnya online atau daring, kalian tetap bisa lihat video ini. Tidak mengurangi khidmat kita belajar. Silahkan kalian lakukan pembiasaan sebelum belajar, sebelum menonton video ini. Kalian lakukan pembiasaan terlebih dahulu, biasakan membaca Al-Quran ya sebelum belajar, baik itu pelajaran Bapak ataupun pelajaran yang lain. Nah, ini pun sama. Kita lanjut. Membuka hati. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, Rasul yang datang menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya sebagai manusia biasa, para Rasul juga akan meninggal dunia. Sebagai kita tahu, jangankan Nabi Adam ya, Nabi Muhammad SAW saja sekarang sudah meninggal. Apalagi Nabi Adam, tidak mulai nuka jamanan atau Nabi Adam aja. Nah, kita lanjutkan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi tengah geblok langsung KB jadi buku ya. Da urang ayeuna ningali Al-Quran buku teh eta teh geus sababaraha kali sudah beberapa kali dimusyawarahkan, karena tadinya bukan berupa buku. Al-Quran itu bukan berupa buku, tetapi hanya hafalan saja. Karena orang-orang dulu itu dihafal ya, bukan kita beli Al-Qur'annya terus dibaca, bukan. Orang dulu itu menghafal, bukan membaca ya. Tapi kalau kita sebenarnya enak, kita tinggal membacanya saja, tapi haroreamnya. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Taraktu fikum amrayni ma'in tamassaktum bihima lam tadilu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya. Nah, jadi kalau misalkan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, sebagaimana tadi peta konsep, tujuan akhirnya itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan tersesat hidup di dunia ini ya, tidak akan tersesat. Cuma masalahnya adalah saran Bapak, walaupun Bapak bilang Al-Quran jangan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, jangan sesekali kalian membaca Al-Quran terjemahnya. Kenapa? Karena alasannya nanti kita bahas di pembahasan yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Pokoknya untuk pertemuan sekarang, Bapak ingatkan jangan sampai membaca Al-Quran terjemah. Takutnya kalian membaca terus salah menafsirkan, kalian akan tersesat juga. Walaupun itu dasarnya dari Al-Quran, karena tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran ya. Kita lanjut. Mengkritisi sekitar kita. Kalau untuk mengkritisi sekitar kita tidak harus dibaca di Al-Quran di sini ya. Bapak tunjukkan kita saja gambar yang tadi di awal, di mana seorang guru dengan beberapa murid yang sedang melakukan proses membaca Al-Quran atau pengajaran atau proses belajar membaca Al-Quran. Sekarang tidak bisa terselenggarakan, tidak bisa tercapai karena situasi yang tidak memungkinkan, menyuruh kalian saja untuk belajar daring seperti ini ya. Bagaimana jika mengadakan kerumunan seperti itu, walaupun prosesnya belajar mengajar ya. Di sekolah sangat tidak bisa, kecuali kalau untuk di madrasah mungkin sebagian sudah bisa dibuka ya. Silahkan manfaatkan yang sudah dibuka. Kalau yang belum ya di rumah aja belajar sendiri. Yang sudah kita baca apapun itu. Kalau zaman Bapak dulu belajar Al-Quran itu dengan sistem diejah ya, diejah ada alif, ba, ta, sat, pertama huruf, terus pengenalan huruf baris patah, terus pengenalan baris huruf kasroh, domah dan seterusnya. Kalau sekarang kan ikro ya, kalau sekarang ikro yang hafalnya saja nggak apa-apa.
Ya, kalau misalkan kalian cuma hafal Iqra 1 saja, belum lancar membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas, ya baca saja Iqra. Itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk, itu sudah termasuk ke dalam membaca Al-Qur'an. Kalian sudah dapat pahala walaupun yang dibaca Iqra. Nu apalna Al-Fatihah hungkul, Iqra tak apal teu bisa. Da eta ge teu bisa baca Al-Fatihah mah ngan apal we. Itu Al-Fatihah we. Apalna kulhu hungkul, kulhu we baca. Gitu sehari berapa kali gitu. Jadi jangan terfokus dengan Jangan terfokus dengan kemampuan kita, yang bisanya saja ya, yang bisanya saja kalian lakukan. Nah, kita lanjutkan. Di sini Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, sebelum kita mulai dulu, sebelum kita bahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama iman, ada dua kata yang Bapak garis bawahi. Yang pertama iman, yang kedua itu kitab. Ya, perlu kalian ketahui dulu. Iman secara bahasa itu artinya percaya. Ya, artinya percaya, iman itu. Tapi maksud dari secara bahasa ini, bagi yang belum tahu, maksud dari secara bahasa ini adalah iman itu kan asalnya bahasa Arab. Nah, maksudnya definisi secara bahasa itu jika ditranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah percaya. Tapi karena iman ini sudah sudah menjadi bahasa Indonesia, contoh iman kepada kitab-kitab Allah itu kan bahasa Indonesia. Ya, jadi ada pengertian lain atau definisi lain, yaitu iman secara istilah. Iman secara istilah ini artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Ingat, iman tadi secara bahasa artinya percaya, iman secara istilah artinya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi orang yang mengaku beriman harus ada ketiga-tiganya. Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Yaitu dilakukan dengan perbuatan, contoh dengan yang terakhir di tujuan pembelajaran kita, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Jadi akhlak orang teh, kalakuan orang teh tergantung kumaha Al-Qur'an. Cek Qur'an kieu gitu. Cek Qur'an kitu. Jadi tidak akan tersesat. Moal ngusak ka main game dino HP teh. Justru dimanfaatkan seperti ini, belajar daring. Ya, belajar online walaupun tidak tatap muka. Nah, kita lanjutkan. Tadi iman, yang kedua adalah kitab. Kitab pun sama, bahasa Arab. Cuma karena sudah menjadi bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia, jadi punya dua arti, punya dua definisi. Satu secara bahasa, dua secara istilah. Nah, kalau secara bahasa, kitab ini artinya adalah buku. Ya, secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, kitab ini artinya wahyu Allah yang dibukukan. Makanya arti dari iman kepada kitab-kitab Allah di sini bisa kita baca artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu makanya artinya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah ini yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Tentu pada zamannya kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa pada zamannya untuk umatnya. Nah, kalau sekarang yang kita gunakan adalah kitab suci yang terakhir. Kitab suci yang terakhir yaitu Al-Qur'an yang diberikan kepada nabi yang terakhir pula, kepada Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku nabi sekarang, itu sudah jelas bukan nabi, karena nabi yang terakhir sudah meninggal. Ya. Di sini
Kita lanjutkan, ada 4 kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya seluruh kitab itu ada 104, cuma yang disebutkan Al-Quran ada 4, dan ini yang wajib berdasarkan pendapat para ulama. Ini yang wajib kita ketahui. Yang namanya wajib berarti kalau kita tidak tahu berarti dosa, ya. Zabur, Taurat, Injil beserta siapa pemilik dari keempat kitab tersebut. Kalau Al-Quran pastilah sudah pada tahu siapa pemiliknya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalkan Zabur, Taurat, Musa, apakah kalian tahu siapa pemiliknya? Nah, maka dari itu kita belajar. Di sini ada potongan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kita langsung ke artinya. Dan kami telah menurunkan kitab kepadamu, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya. Jadi kita disuruh untuk percaya kepada Al-Quran. Di sini kitab-kitab yang dimaksud pada ayat ini tentu yang 3 tadi. Nanti akan ada pembahasan lebih merincinya lagi. Zabur di surat apa, Taurat di surat apa, Injil di surat apa. Nah, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Seperti kata Bapak bilang tadi, kita harus tahu juga siapa pemilik dari ketiga kitab yang lain, bukan hanya Al-Quran, tapi ketiga kitab yang lain pun kita juga harus tahu. Next, kita lanjutkan. Nah, selain kitab yang di atas, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya. Wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf ini tidak berbentuk buku, ya. Tapi kalau misalkan Al-Quran itu dibukukan pada zaman Bani Utsmaniyah kalau nggak salah, itu beberapa kali musyawarah, beberapa kali berdiskusi sampai diputuskan untuk dibukukan, karena dengan alasan khawatir sudah banyak penghafal Al-Quran yang berguguran. Jadi kalau misalkan penghafal Al-Qurannya sudah berguguran, khawatir manusia tidak akan tahu lagi kepada Al-Quran, makanya dibukukan. Nah, lanjut. Dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan firman Allah berikut ini. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Dan di sini disebutkan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ya. Itu penerima suhuf. Nah, perhatikan secara singkat penjelasan tentang kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi-Nya. Yang pertama di sini ada kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari kata Ibrani Torah, atau dalam artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Bani Israel. Nah, ini dalilnya. Dalil dari kitab Musa kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, ini dalilnya. Quran surat Al-Isra ayat 2. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Nah, ini dalil tentang kitab Taurat yang memegang itu adalah Nabi Musa. Jadi kalian ketika kamu tahu dari mana kitab Musa diberikan kepada kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa? Quran surat Al-Isra ayat 2. Beres, ya. Next. Ini lalu isinya. Isi dari kitab Taurat ini ada 10. Yang pertama itu tiada Tuhan selain Allah, yaitu mengesahkan Al-Quran.
mengesahkan Al-Quran, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala atau larangan ya, jangan menyembah berhala. Kita hanya mengesahkan Allah atau hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kita jangan kita menyembah Allah tapi juga menyembah berhala, itu jangan, itu namanya mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Kalau sekarang karena umat Nabi Musa yang mengaku sekarang itu adalah Yahudi ya, bukan Yahudi ya. Kalau Yahudi ya Bapak. Nah, kalau Yahudi itu sekarang mengagungkan hari Minggu bukan hari Sabtu. Makanya kitab Taurat ini dikatakan sudah tidak asli karena bukan hari Minggu yang diagungkan itu, tetapi hari Sabtu ya. Sama halnya dengan Kristen, nanti kita akan bahas. Yang kelima, menghormati kedua orang tuamu. Ini sama ya dengan Al-Quran. Yang kebawahnya juga sama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, jangan menginginkan milik orang lain atau hak orang lain ya. Kalau bersumpah palsu biasanya kalau untuk kalangan siswa biasanya itu paling sering diucapkan antara kaum Adam kepada kaum Hawa. Apa itu istilahnya? Iya, betul sekali, ngagombalnya. Cenah ari keur ngagombal mah. Keur ngadeuketan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ari geus putus nah hirup keneh. Ya. Nah, jadi jangan kebanyakan sumpah palsu. Itu salah satu isi dari kitab Taurat maupun Al-Qur'an ya. Kita lanjut. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini bentuknya jamak. Bentuk jamaknya itu zubur, berasal dari zabara ya zuburu jabur, yang berarti menulis ya, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Jadi Zabur ini sebenarnya kitab yang tertulis artinya. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan bahasa mazmur, jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil ya. Kita lanjut. Ini dalil tentang tentang kitab Zabur diturunkan kepada siapa. Kita langsung ke bagian akhirnya saja. Wa atayna Dawuda zabura, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan di sini Quran surat An-Nisa, dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 163 ya. Dalil Quran surat An-Nisa 163 ini dalil tentang kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isi dari kitab Zabur sini dirangkum menjadi 5. Sebenarnya ada 150 surah dalam kitab Zabur ya. Sini dirangkum menjadi 5 judul ya. Nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Itu isi tentang kitab Zabur. Next, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi Isa memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini sama hampir ke semua kitab. Hampir semuanya menyuruh untuk mengesahkan Allah. Kalau di Al-Quran mungkin istilahnya, di Islam sekarang kita istilahnya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu kan untuk mengesahkan Allah ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Kita lanjut dalilnya. Di sini dalil tentang kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Langsung ke artinya. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Cuma perlu Bapak tegaskan sekali lagi bahwa kitab Injil ini sama halnya seperti tadi kitab kitab Taurat ya, yang diberikan kepada Nabi Musa.
kalau kalau sekarang ada istilahnya Yahudi yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam, nah Injil ini pengikut Nabi Isa alaihissalam mengakunya adalah sekarang orang Kristen, ya, mengakunya orang Kristen. Ingat, orang Kristen itu tidak menggunakan Injil yang asli. Kenapa ada Al-Quran? Karena ketiga kitab tersebut sudah diperbaharui, sudah ditambahkan dan sudah dikurangi oleh umat manusia, ya, oleh umat manusia. Jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa Kristen itu umatnya Nabi Isa, terus Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Tidak bisa seperti itu, karena kitab yang mereka gunakan sudah tidak asli lagi. Ya, kalau misalkan kitabnya masih asli, tentu saja tidak akan terpecah menjadi beberapa golongan, tidak akan terpecah menjadi beberapa agama. Semuanya sama berarti, ya, karena dari Tuhan yang sama, isi ajarannya pun sama gitu. Jadi tidak mungkin berbeda. Kalau misalkan kita disuruh mengesahkan Allah, kenapa Yahudi sekarang menyembah berhala, kenapa Kristen sekarang menyembah berhala, ya. Jadi Injil, Taurat, Zabur itu sekarang sudah tidak asli lagi. Yang asli hanya Al-Quran. Nah, untuk Al-Quran kita akan bahas minggu depan supaya tidak terlalu panjang durasi videonya. Bapak cukupkan sekian. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung saja japri ke Bapak, tidak usah di grup lah, ya. Bapak HP Bapak lemot, telebating grup. Jadi langsung di japri, minta nomor Bapak saja ke wali kelas. Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom, ya. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.